Semua orang pasti setuju jika pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu seseorang mencapai kesuksesannya. Meskipun sebenarnya pendidikan itu bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan tersebut. Kepandaian tanpa pembentukan karakter yang baik hanya akan menghasilkan sebuah jasa, namun tidak menghasilkan generasi yang berbudi luhur. Lebih dalam lagi, pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan fondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Oleh karena itu, substansi pendidikan, materi pengajaran, dan metodologi pembelajaran serta manajemen pendidikan yang akuntabel sudah seharusnya menjadi perhatian bagi para penyelenggara negara. Terbukti bahwa seluruh bangsa negara yang berhasil mencapai tingkat kemajuan kebudayaan dan teknologi yang tinggi itu mesti disanggah oleh kualitas pendidikan yang sangat baik. Seringkali para lulusan SMA ataupun SMK bingung nih menentukan nasib pendidikan selanjutnya, apakah hendak menempuh jalur pendidikan akademik atau vokasi. Banyak orang berpikir bahwa pendidikan sarjana itu lebih unggul daripada pendidikan vokasi. Padahal sebenarnya kedua pendidikan ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi keduanya sama bagusnya, bergantung kebutuhan teman-teman ingin mengambil yang mana. Oleh karena itu sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Langsung aja kita bahas. Welcome to IMK, info masuk kampus, cerdas, hebat, berkarakter. Apa saja jenis pendidikan tingkat lanjut yang ada di Indonesia? Jenis-jenis pendidikan ini akan mengarahkan teman-teman kepada masa depan yang teman-teman inginkan. Oleh karena itu ketika nanti teman-teman lulus sekolah, teman-teman jangan sampai salah pilih jenis pendidikannya nih. Nah, jadi teman-teman nanti mau pilih yang mana? Akademikah atau vokasi? Oleh karena itu, langsung aja kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada pendidikan vokasi. Apa sih pendidikan vokasi itu? Pendidikan vokasi adalah pendidikan tingkat lanjut yang menunjang pada penguasaan keahlian tertentu. Pada jenis pendidikan ini, teman-teman nanti akan lebih banyak mendapatkan praktik dibandingkan dengan teorinya, dengan persentase prakteknya hingga 60% dan teorinya itu hanya 40% saja. Adanya pendidikan vokasi ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, karena pada pendidikan ini lebih mengedepankan ilmu praktik yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja, sehingga nanti tidak buang-buang waktu untuk menguasai ilmu yang spesifik. Pada jenis pendidikan vokasi ada 4 jenjang ya. Yang pertama itu adalah D1, Diploma 1 yang bergelar AP atau ahli pratama. Yang kedua itu adalah D2 atau Diploma 2 yang bergelar AMA atau ahli muda. Selanjutnya itu ada D3 atau Diploma 3 yang bergelar AMD atau ahli madya. Lalu ada Diploma 4 atau D4 yang bergelar STR atau sarjana terapan. Nah, setelah tadi ada pendidikan vokasi, selanjutnya ini adalah pendidikan akademik. Apa sih pendidikan akademik itu? Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu. Sehingga nanti pada jenis pendidikan ini, teman-teman akan lebih banyak mendapatkan teori dibandingkan dengan praktik. Jadi bisa dibilang ya kebalikannya lah dari vokasi. Nah, persentasenya adalah teori hingga 60% dan prakteknya itu hanya 40% saja. Pada jenis pendidikan akademik itu ada 3 jenjang. Yang pertama S1 biasa disebut dengan sarjana, yang keduanya adalah S2 biasa disebut dengan magister atau master, dan yang ketiganya itu ada doktor atau S3 biasa disebut dengan doktor. Setelah tadi ada pendidikan tingkat lanjut akademik dan vokasi, nah yang terakhir ini ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan tingkat tinggi setelah teman-teman menyelesaikan program sarjana yang mempersiapkan teman-teman ini untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan dari pendidikan profesi ini akan mendapatkan gelar profesi seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, setelah tadi kita tahu ada 3 jenis pendidikan, mungkin yang perlu teman-teman tekankan di sini ada 2, yaitu pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Sebenarnya apa sih yang membedakan pendidikan vokasi dan pendidikan akademik? Perbedaan vokasi dan akademik terletak pada tujuannya itu sendiri. Pada vokasi, nanti teman-teman itu akan diajarkan dan dipersiapkan untuk langsung bekerja dengan banyaknya praktik di bidang studi yang dipilih.
dibandingkan dengan teorinya. Tadi persentasenya kan 60 hingga 40%. Nah, hal ini akan meningkatkan kemampuan dan keahlian untuk siap bekerja. Kemudian untuk pendidikan akademik itu kebalikannya. Jadi teman-teman ini akan lebih ditekankan kepada teorinya dibandingkan dengan praktiknya. Nanti teman-teman akan bisa mempelajari praktik, ada yang namanya PKL, praktik kerja lapangan ataupun magang. Nah, di situ teman-teman akan dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja itu seperti apa. Kalau selama perkuliahannya itu akan lebih banyak teorinya dibandingkan dengan praktiknya. Lalu perbedaan selanjutnya itu ada di jangka waktu pendidikan. Sudah pasti tiap jenjangnya baik di vokasi ataupun akademik itu beda juga. D1 sekian, D2 sekian lama, D3 sekian lama gitu kan. S1 sekian lama, S2 sekian lama, itu pasti beda gitu, beda-beda. Jadi teman-teman perlu lihat nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ingin yang siap langsung bekerja kah atau yang seperti apa teman-teman inginkan begitu. Nah, yang selanjutnya yang menjadi pembeda itu adalah peluang melanjutkan studi. Terkhusus untuk pendidikan vokasi ya, yang D4, jadi nanti teman-teman setelah menyelesaikan studi D4, teman-teman bisa langsung melanjutkan studi ke pendidikan magister atau S2. Karena D4 ini kan itu tadi dia setara dengan sarjana, namanya juga kan sarjana terapan gitu. Sehingga nanti teman-teman itu bisa langsung melanjutkan ke jenjang S2. Tetapi di beberapa kampus dia mensyaratkan kalau memang ingin lanjut ke S2 ya benar-benar harus S1 dulu gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan D4 dan S1 dan lain-lainnya? Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Teman-teman pantengin aja terus. Lalu yang perbedaan selanjutnya itu adalah prospek kerja. Prospek kerja ini wajib diperhitungkan karena inilah yang akan jadi tujuan pendidikan yang teman-teman pilih. Perbedaan vokasi dengan akademik dalam hal prospek kerja jelas berbeda karena menggunakan kurikulum yang berbeda juga. Dari kurikulumnya, vokasi lebih menitik beratkan pada praktikum yang pasti sudah mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, prospek kerja pun akan luas, khususnya pada bidang pekerjaannya membutuhkan keterampilan dan keahlian. Sedangkan untuk akademik itu prospek karirnya lebih besar dibandingkan dengan prospek kerja karena banyak peluang menjadi konseptor di suatu bidang yang khususnya masih berkaitan dengan teori dan ilmu yang dipilih ketika kuliah dari teman-teman. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kedepannya, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa kita akan membahas sedikit lebih detail mengenai masing-masing dari jenis pendidikan ini. Oleh karena itu, ya semoga saja ini bisa membantu teman-teman semua untuk dapat memilih pendidikan tingkat lanjut yang ingin teman-teman pilih setelah teman-teman lulus dari sekolah. Sekian dulu, dukung channel ini dan tunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.